So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iQOO 12, HP yang ya setelah 4 bulan rilis, HP ini tuh kembali menarik setelah dimendang-mendangin sama Xiaomi 14 yang punya isu kamera ngembun. Nah, dengan duit 12 juta, sebenarnya kalian tuh bisa dapat Xiaomi 14 ya. Tapi dengan harga 1 juta lebih murah, kalian bisa dapetin HP ini. Kalau Xiaomi 14 itu 12 juta, tapi storage yang kalian dapat itu cuma 12 per 256 GB. Sedangkan iQOO 12 ini harganya 11 juta, tapi storage yang bakal kalian dapat itu 16 per 512 GB. Kapasitas storage yang luar biasa lega ya. Buat desain iQOO 12 ini tuh berhasil tampil dengan sangat premium. Warna putihnya ini kelihatan elegan dengan rumah kamera yang bentuknya kotak tapi rounded. Jadi tuh kayak perpaduan kotak dan lingkaran gitu. Untuk material yang dipakai ini udah pasti kaca buat backdoor belakangnya. Sementara buat frame sampingnya ini aluminium. Di sisi atas ini ada lubang mic, infrared sensor, dan grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada SIM tray yang jenisnya ini dual SIM tanpa slot buat micro SD tambahan. Terus ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Untuk NFC tentu aja udah ada ya dengan posisi sensor yang ada di bagian belakang atas belakang bodinya. Kalau buat IP rating ini ada, tapi sayangnya cuma IP64 yang artinya dia tuh baru tahan sama cipratan air, jadi nggak bisa buat dicelup-celupin. Kalau buat layar iQOO 12 ini itu punya layar yang pakai panel AMOLED, resolusinya 1,5K 1260 x 2800 pixel dengan luas layar yang ada di 6,78 inci. Buat spek layarnya sih udah luar biasa cakep ya. Refresh rate-nya ini ada di 144 Hz. Punya 1 miliar warna. Terus support HDR10 Plus dan yang paling gokil, ya peak brightness-nya ini bisa sampai 3000 nits yang super duper terang buat penggunaan di luar ruangan. Buat layarnya ini juga udah punya fingerprint in display yang jenisnya ini optical. Speed bacanya udah pasti kencang dan enak ya buat dipakai sehari-hari. Buat desain layarnya juga lumayan cakep, bezel emang nggak sama rata tapi at least punya bezel bawah yang hitungannya masih tipis. Overall gambar yang ditampilin, terus spek layar yang dikasih dan desain layarnya ini juga udah cakep lah buat ukuran HP 11 juta. Kalau buat performa iQOO 12 ini itu pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3, chipset super kencang yang ditandem sama storage super lega 16 per 512 GB. Cakep nih ya. Chipset yang satu ini tuh punya Antutu versi 10 yang tembus angka 2 juta ya. Jadi udah kebayang dong kencangnya kayak gimana. Ya kalau buat sekedar ngerjain aktivitas harian, HP ini sih udah jelas lancar banget lah ya, sat-sat-sat. Jadi langsung aja kita tes performanya ketika dipakai main game ini kayak gimana. Buat mainin game Mobile Legends, settingan yang kebuka ini bisa sampai ultra dan pas dijalanin ini udah enak banget ya. Nggak rata di 120 fps, cuma masih ada di atas 110 fps dan hasil kayak gini di settingan rata kanan Mobile Legends ini udah enak banget. Aku nyoba buat push rank berkali-kali di sini dan udah puas banget lah sama performanya. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme Plus atau 90 fps. Terus HDR-nya bisa sampai ekstrim dan Ultra HDR-nya ini udah kebuka juga. Jadi semua settingan ini udah bisa dipakai ya. Buat smooth-nya ini bisa dapat 90 fps dengan aman. Nggak ada kendala sama sekali dan ini rata banget pas buat aku mainin di Santorini. Terus buat gyro ini juga udah pasti lancar ya, yang nambah pengalaman main PUBG Mobile di iQOO 12 ini tuh makin asik. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba dulu di lowestnya ya. Alhasil 60 fps ini bisa didapat dengan lancar di sini selama 1 jam main ya. Sekalian aku ngetes buat baterainya. Kalau buat highestnya ini juga lancar di 60 fps. Beberapa kali ada stutter cuma nggak begitu berasa kalau udah asik main. Ya kedua settingan udah sama-sama enak lah. Cuma kalau mau hemat baterai bisa pakai settingan lowestnya aja. Nah, kalau baterainya sendiri nih, ini kapasitasnya 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main Instagram selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 3% aja. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Termasuk hemat karena ini lancar di 60 fps. Jangan dibandingin ya sama yang rata-rata di 40 fps karena itu bakalan lebih hemat. Kalau buat kecepatan ngecas ini ada di 120 watt yang pakai teknologi flash charge-nya Vivo. Buat isi daya dari 0 sampai full butuh waktu 35 menit aja. Mantap.
Kalau buat sistem operasi iQOO 12 ini itu berjalan di Vantage OS 14 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri, ini iQOO ngejanjiin buat dapat 3 kali Android update dengan 4 tahun security update. Termasuk lumayan panjang ya, meski belum sepanjang smartphone-smartphone dari Samsung. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera iQOO 12 ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 50 megapiksel dan kamera tele 3 kali optical zoom yang punya resolusi 64 megapiksel ber-OIS. Kalau buat kamera depannya sendiri, ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasilnya jujur aja buat HP yang fokusnya ke performa gaming, ini HP tuh punya kamera belakang yang cakep ya, tapi enggak buat kamera depannya. Nanti kalian lihat aja kenapa. Yang jelas buat kamera di bagian belakang ini hasilnya cakep-cakep, baik kamera utama, ultrawide maupun telenya. Nah, sisanya kalian cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Ini perekaman video dari iQOO 12 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Ini lensa utamanya. Ini pakai stabilisasi standar ya. Terus kita pindah ultra wide seperti ini. Ini kamera utama lagi dan ini yang 3 kali optikalnya. Kalau digitalnya bisa sampai 10 kali. Oke. Balik lagi ke kamera utama. Kalau dipakai jalan kayak gini. Ini Full HD 60 fps, sama bisa pindah-pindah lensa juga, masih di stabilisasi standar. Ini lensa utama dan ini kita coba ke 3 kalinya, seperti ini. Oke. Balik lagi kita pakai jalan. Hai. Kayak di smartphone Vivo, dia ada stabilisasi ultra. Cuma bisa di lensa utama aja. Dan ini hasilnya seperti ini. Kalau lagi dipakai jalan, kalian bisa bandingin sama yang tadi lah ya. Next, ini ada 4K 30 fps. Pindah-pindah lensa juga masih bisa. Ini yang 3 kali. Ini yang utama. Kalau dipakai jalan seperti ini. Lanjut ada 4K 60. Hasilnya seperti ini. Ini udah digital zoom ya, jadi cuma bisa lensa utama aja. Hasilnya kayak gini. Kalau dipakai jalan, oke. 4K 60 ultrawide bisa, cuma perekamannya harus dimatiin dulu ternyata. Saat kita udah ngerekam tadi nggak bisa pindah-pindah lensa. Ini yang ultrawide nya. Nanti kita coba yang telenya ya, yang 3 kali. Ini matiin dulu. Nah, ini yang 3 kali optical kamera telenya, hasilnya seperti ini. Kalau digital zoom, oke, 10 kali ya. 8K 30 fps ada, cuma ini beneran cuma bisa lensa utama aja ya. Hasilnya kayak gini. Dan kalau aku lihat stabilisasinya agak kurang, beda kayak resolusi-resolusi sebelumnya. Yang sangat disayangkan kamera depannya nggak se-OP kamera belakangnya ya. Ini cuma bisa Full HD 30 fps, hasilnya kayak gini. Dan kalau dipakai jalan kayak gini. Kalau backlight, oke, muka untungnya masih cukup kelihatan dengan jelas. Ya cuma itu, sayangnya dia resolusinya cuma terbatas di Full HD 30 fps. Bokeh video ada, hasilnya nggak terlalu yang rapi-rapi amat buat ukuran smartphone flagship.
masih kelihatan efek blur buatannya, cuma ya cukup lah, cukup buat kalian pakai kalau misal kalian butuh efek-efek ngeblur kayak gini. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya setelah 4 bulan ternyata HP ini tuh masih seksi ya. Masih menarik banget buat dipilih. Apalagi buat kalian yang kecewa sama harga Xiaomi 14 atau ngerasa Xiaomi 14 itu storage-nya terlalu kecil buat kalian pakai jangka panjang. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.